Halo kawan, pada video kali ini kita akan membahas beberapa fakta menarik tentang sejarah hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut videonya. (17 Agustus 1945) adalah hari bersejarah bagi seluruh rakyat Indonesia karena di hari tersebut Indonesia berhasil mencetak sejarah. Pada tanggal tersebut, Indonesia resmi menyatakan kemerdekaan. Kita pasti sudah banyak mendengar dan mengetahui tentang sejarah Indonesia, namun tahukah kita bahwa kemerdekaan Indonesia juga menyimpan segudang fakta menarik lainnya? Berikut ini beberapa fakta menarik mengenai sejarah Indonesia yang patut kita pelajari. Yang pertama, Soekarno sakit saat membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di halaman depan rumahnya yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat. Diketahui saat membacakan teks proklamasi, Soekarno dalam kondisi sakit malaria. Bahkan 2 jam sebelum proklamasi dibacakan, Soekarno masih terlelap di dalam rumahnya. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan semangat juang, pria yang akrab disapa Bung Karno ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan suara lantang. Yang kedua, kain bendera merah putih didapatkan dari perwira Jepang. Bendera sakral yakni Sang Saka Merah Putih diketahui dijahit langsung oleh istri Soekarno yakni Fatmawati. Namun banyak orang tidak mengetahui bahwa kain yang digunakan untuk membuat bendera merah putih itu merupakan pemberian dari seorang perwira Jepang di kantor Jawa Hokakai. Kemudian Fatmawati menjahit kain tersebut. Yang ketiga, teks proklamasi asli ditemukan di tempat sampah. Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Muda Maeda. Beruntung, putra asal Aceh, BM, dia menemukan naskah teks proklamasi tersebut dan kini teks itu tersimpan utuh dan aman di Museum Arsip Nasional. Yang keempat, pembacaan proklamasi dilakukan saat bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan di tahun 1945 merupakan bulan yang tak akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia, sebab pembacaan proklamasi bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah dan menjadi momen paling diingat dalam sejarah bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus dipilih sebagai hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ternyata bukanlah tanpa alasan. Ada makna mendalam dari tanggal tersebut. Sebelum membacakan teks proklamasi kemerdekaan, Soekarno meminta saran dari para ulama, yakni Kiai Haji Abdul Mukti dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Nahdlatul Ulama. Dari hasil diskusi itu, pembacaan proklamasi pun ditetapkan pada Jumat 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah pukul 10 pagi. Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadan. Waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Orang Islam sembahyang 17 rakaat. Oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia, terang Bung Karno. Yang kelima, teks naskah proklamasi disusun di rumah perwira Jepang. Rumah Laksamana Maeda yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng menjadi saksi penyusunan teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno di Hari Kemerdekaan Indonesia. Usai disusun dengan apik, teks tersebut ditandatangani oleh Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, dokumentasi saat pembacaan proklamasi hampir disita Jepang. Seperti halnya naskah asli yang sempat dibuang, dokumentasi proses proklamasi juga tidak disimpan dengan baik. Beruntung, seorang pemuda bernama Franz Mendur berhasil menyelamatkan dokumentasi itu. Dia lalu menanamnya di bawah sebuah pohon di kantor harian Asia Raja. Tak lama berselang, tentara Jepang meminta negatif film dokumentasi proklamasi tersebut. Franz berkata tidak memiliki dokumentasi tersebut. Yang ketujuh, kemerdekaan Indonesia tak ada artinya tanpa pemuda ini. Wikana adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai juru bicara. Ia jugalah yang menculik para tokoh kemerdekaan Soekarno dan Hatta untuk kemudian diasingkan di Rengas Dengklok. Tanpa keberanian dan sosok Wikana, rasanya kemerdekaan Indonesia mungkin saja diundur atau bahkan tidak pernah akan terjadi saat itu. Itulah 7 fakta menarik tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang jarang orang ketahui. Semoga menambah inspirasi kita semua dan menambah wawasan kita mengenai sejarah kemerdekaan Indonesia agar kita selalu semangat berjuang seperti para pahlawan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.